Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog TikTok Shop. Jadi saya lagi belajar TikTok Shop, lagi betul-betul serius belajar TikTok Shop karena Shopee saya lagi turun. Jadinya saya betul-betul serius belajar TikTok Shop dan banyak seller-seller lain yang lagi pesta pora di TikTok Shop. Saya nggak mau ketinggalan. Nah, karena banyak yang nanya gimana tipsnya, jadinya saya bikin vlognya aja deh. Jadi saya sharing progres belajar saya. Jadi bukan berarti saya nemuin praktek yang bagus atau menemukan strategi yang jitu lalu di share, enggak, tapi saya share progres belajar saya. Dan ini adalah vlog yang kedua yang insya Allah akan diupload setiap minggu jam 19.30 insya Allah. Sekali lagi ini progres belajar saya. Nah, milestone-nya, harapannya itu saya bikin vlog ini kena di 1 order per hari, lalu satu order per sesi live, lalu 500k per hari, lalu 2 juta rupiah per hari, lalu mungkin vlognya akan saya stop. Nggak tahu, mau vlog ke 10 kah, ke 100 kah, saya nggak tahu sampai kapan si vlog ini akan berlanjut. Praduga saya paling cepat pun di Desember awal, paling cepat bisa nyampe ke 2 juta per hari. Itu pun berarti 2 bulan lebih dari sekarang. Walau alam, inilah kita belajar bersama. Oke, kita mulai vlog yang kedua ini. Jadi minggu lalu saya udah baca universitas penjualnya TikTok ya teman-teman. Jadi dari milestone ini yang saya set, toko saya ini belum 1 order per hari juga belum. Masih ada belang betongnya kalau bahasa Sunda ya. Masih ada orderan yang nggak ada hari yang nggak ada orderan. Nah, masih ada kosong-kosong kayak gini. Jadi di 28 hari terakhir. Lalu saya minggu lalu baca universitas penjual. Jadi ini langsung aja kalau teman-teman klik di sini. Ini materi yang official disediakan oleh TikTok. Teman-teman harus baca. Saya belum hatam betul sebenarnya, tapi saya sudah 70% lah. Yang saya dapat pertama optimasi produk. Jadi ada tab optimasi produk di sini teman-teman di TikTok Seller Center. Lalu di sini ada pengoptimasi produk. Waktu saya baca ternyata produk kami itu ada 300 dan ada 200 sekian dan semuanya perlu dioptimasi. Waduh, ya udah saya instruksikan anak-anak untuk ngebenerin itu. Dan ternyata harus manual, ada yang masalahnya ini, masalahnya itu saya juga kurang begitu paham anak-anak yang ngebenerin. Dan ya sudah, akhirnya sudah berjalan seminggu, ini berhasil teroptimasi 262. Sisa 2 lagi ini katanya error, nggak bisa diklik save dan lain sebagainya. Apakah ini penting? Nggak tahu. Yang jelas tertulis di sini, tertulis di universitas penjual dan fiturnya ada di sini. Jadi nurut aja. Dan ini juga cuma sekali ngerjain kok. Memang rempong, capek seminggu, tapi sudah itu udah nggak ngerjain lagi si optimasi produk ini kecuali ada upload produk baru. Jadi saya ikutin aja. Dibilang bahwa ini harus teroptimasi semuanya. Jadi saya ikutin. Optimasi produk cek. Lalu SES Shop Experience Score. Ini ternyata kayaknya penting di TikTok Shop ini. Ini saya masuk ke shop. Nah, TikTok Seller Center di sini ada Shop Experience Score. Nah, saya ternyata 7,6 buruk. Waduh, kenapa buruk? Wah, ini ada rincinya. Kenapa buruk? Ternyata slow respon, ternyata ada barang ulasan jelek, ternyata pengembalian dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah lengkap. Ini keren banget menurut saya si TikTok bikin kayak gini dan kita bisa lihat trennya juga, dan di marketplace lain belum ada rasanya yang shop experience score kayak gini. Cuma ngasih tahu kita di ambang batas, di atas batas atau di bawah batas itu aja. Tapi kalau ini 7,6. Yang serupa ada kayak Lazada, ada level 3, level 4, level 2, Tokopedia juga ada. Cuman rasanya kebingungan aja level 3 tuh gimana? Oh, naikin omset mau level 3. Yang naikin omsetnya gimana? Nah, kalau ini jelas. Sekarang saya skornya 7,6, buruk dibilangnya. Karena apa? Karena rating produknya dengan bobot penilaian 26%. Pemenuhan pesanan, bobot penilaian, jelas. Jadi kita tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi itu tolong perhatikan teman-teman, karena itu direkomendasikan di universitas penjualnya TikTok. Jadi ya sudah, ikuti aja. Dan saya masih struggling untuk bisa menaikkan angka si SES ini atau Shop Experience Score. Lalu terakhir ada fakta menarik, si TikTok menyarankan kalau mau main ads, targetin ads di atas 18 tahun. Nah, hati-hati yang audiensnya kalau ngiklan di HP kan ada pilihan otomatis ya, hati-hati jangan pilih otomatis.
karena itu pasti akan ke semua umur. Tapi si TikTok menyarankan untuk TikTok Shop ini iklan di atas 18 tahun, karena di bawah itu nggak bisa beli. Nah, kalau ada bocil yang daftar TikTok input umur 12 tahun gitu, kayaknya nggak bisa akses TikTok Shop. Saya nggak tahu teknisnya gimana, cuman jelas tertulis di situ targetkan ke 18 tahun ke atas. Jadi nurut aja ke materi officialnya si TikTok. Lalu selanjutnya saya mau share funneling. Jadi waktu beberapa hari lalu di MBGR kelima, di forum yang saya inisiasi tiap Jumat jam 16 gratis via Zoom, itu dibilang share, ada yang share katanya funnelingnya impression ke order itu 0,1%. Jadi impression konten kita, entah itu di live, entah itu di short video, entah itu di afiliasi, itu 0,1% untuk jadi order. Ternyata saya salah. Saya kira saya sama 0,1%, sehingga saya sama, ternyata enggak. Saya 0,04%, kecil sekali. Nah, ini jadi cara ceknya gimana? Masuk ke TikTok Seller Center, lalu di sini ringkasan data, lalu di sini cari analisa pusat belanja. Nah, di situ ternyata saya 0,04%. Oh, kecil sekali. Itu dari impresi ya. Kalau CR yang biasa kita sebutkan di Shopee itu adalah ini, pengguna mengklik sama pembeli. Oh, ternyata ini juga saya masih kecil, 0,89. Di Shopee saya bisa dapat 2,5 sampai 3% CR-nya. Ini CR yang biasanya kita sebutkan di Shopee. Tapi kalau konteksnya TikTok, konversinya dari impresi ke pembeli ini 0,04%. Impresi itu apa? Impresi itu pokoknya entah gimana produk Anda terekspos atau apa ya, kelihatan oleh, belum tentu diklik ya, tapi kelihatan oleh si pengguna. Itu bisa dari video views. Paling banyak sih dari video views ya, atau dari live streaming. Jadi kalau teman-teman lihat short video terus ada keranjang kuning, meskipun nggak diklik itu satu impression. Ternyata angkanya bukan 0,1%, tapi 0,04%, dan average basket size-nya Rp54.000. Lalu saya pikir-pikir, berarti kalau satu order itu saya butuh berapa views? Ya sesederhana 1 dibagi 0,04%. Berarti saya butuh sekitar 25.000. Sebentar, bener ya? 25.000 atau 250.000? Sebentar. Ya, saya butuh 25.000 video views untuk dapat satu order seharga Rp54.000. Sekarang kalau misalkan 54.000 itu semua profit ya, seandaikan berarti 54.000 dibagi 25.000, ya, max iklan per impression, berarti 54.000 bagi 25.000 sekitar Rp2. Nah, ini nggak masuk akal. Tunggu, benar nggak ya hitungannya? Max 25.000. Oh maaf, 2.500. Jadi saya butuh 2.500 views, sehingga max iklannya kalau misalkan 54.000 ini yang average basket size saya ini, mana average basket size saya ini. Nah, 54.000 ini anggaplah untung semua. Jadi saya kalau mau ngiklan biar dapat satu views itu maksimal 54.000 dibagi 2.500, sekitar Rp20. Ini masih kurang masuk akal karena data aktualnya itu saya cek di HP saya. Iklan saya baru masih pakai aplikasi, belum pakai yang Ads Manager. Itu sekitar dapat Rp14 sampai Rp15 per views. Ini selisihnya cuma Rp5. Oh, ini secara kasat, secara singkat saya lihat ini nggak masuk akal. Berarti harus ada organik, harus ditopang organik yang besar. Jadi kalau full ngiklan, saat ini toko saya belum bisa, antara saya harus naikkan si angka 0,04% ini, atau saya sudah punya omset yang organik yang sudah baik. Nah, caranya gimana? Jadi full iklan no, lalu saya pikir frameworknya mungkin seperti ini ya. Jadi ada 3 funnel utama untuk impression di TikTok, yaitu short video, live streaming, sama affiliate. Affiliate bisa posting live streaming, bisa posting short video. Nah, locus of control-nya apa? Kalau short video tentu quantity, berapa banyak kita posting per hari. Lalu quality-nya. Nah, ini juga tricky. Bikin short video yang menarik, quality-nya seperti apa, itu tuh susah banget. Itu nggak bisa kita, karena saya bukan orang artisan, saya bukan orang seni, saya nggak ngerti gitu. Quality yang baik itu seperti apa. Makanya kalau saya lebih suka quantity-nya banyakin, nanti quality ngikutin. Karena kita semakin banyak learning, semakin tahu quality yang bagus seperti apa. Begitu juga live streaming, quantity atau durasi. Jadi ini locus of control kita, ini yang bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol durasi kita 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan quality. Tapi quality juga agak tricky, gimana cara kontrolnya ya? Apakah
Jadi saya anggap ini coret dulu. Karena bikin live streaming yang menarik itu kayak gimana? Pasti beda-beda tiap orang. Quality itu pasti beda-beda. Parameternya pasti beda-beda, pasti membingungkan. Tapi kalau durasinya berapa? 3 jam, 4 jam itu jelas. Kuantitinya berapa? Short video 3, 4 itu jelas. Lalu kalau affiliate, si locus of control kita yang bisa kita tentukan itu adalah komisi, selebihnya tidak. Atau kita bisa kontak satu persatu si influencer yang menurut kita cocok dengan produk kita. Nah, setelah saya pikir-pikir, affiliate biar bagus itu harus ditopang oleh short video sama live streaming yang bagus. Kenapa? Karena si affiliate ini kan orang-orang yang sering buka TikTok juga. Kalau mereka tidak senang ke kita, mereka nggak mau nge-affiliate kita. Jadi kalau berharap baru buka toko terus kita open affiliate yang ada program terbuka dan lain sebagainya, tapi kita nggak bikin konten yang dilihat oleh si affiliate, ya mungkin affiliate juga nggak akan nyangkut ke kita. Lalu live stream, kami sudah nyoba live stream ya lumayan lah untuk awal-awal. Untuk toko yang omsetnya nggak seberapa, kita mencobain sampai 6-9 jam per hari. Ternyata nggak ngangkat. Lalu saya berpikir mungkin kita harus ditopang dengan short video yang bagus. Kalau short video bagus, live streaming bagus. Short video bagus, affiliate-nya sudah bagus, dia akan masuk ke live streaming jadi bagus, dan short video juga bagus. Kenapa? Karena si affiliate dia akan posting produk kita, nanti harapannya orang-orang juga ngeklik produk kita, masuk ke toko kita dan seterusnya, terus muter. Ini framework saya saat ini. Sebelumnya saya berpikir live stream aja sebanyak-banyaknya sampai bisa ngangkat short video sama affiliate, ternyata enggak. Ternyata saya sudah coba live stream sebanyak-banyaknya tapi nggak ditopang short video yang bagus, itu nggak ngangkat si live streamnya. Itu toko saya, pasti beda-beda tiap toko. Mudah-mudahan paham ya. Jadi, next actionnya saya mau cobain short video 7-9 per hari. Karena beberapa minggu lalu saya ikut webinarnya TikTok, katanya TikTok beda sama Instagram. Jadi kalau Instagram kan kita posting banyak dianggapnya spam ya. Kalau TikTok enggak. YouTube juga enggak. YouTube kita posting sebanyak-banyaknya enggak mengganggu subscribers kok. Jadi si YouTube itu sudah bisa mendeteksi entah segimana rupa lah. Dan si pengisi webinar itu namanya My Bamus, itu salah satu brand baju muslim lah, lumayan terkenal lah di Bandung. Itu juga 9 per hari dengan kuantitas yang keren-keren, kualitas yang setidaknya pakai talent bagus lah, talent yang istilahnya yang glowing. Mereka 9 per hari. Jadi kalau saya mau nyobain 7-9 per hari. Live stream saya turunin jadi 3 jam per hari, yang asalnya itu defaultnya 9 jam per hari, saya turunin jadi 3 jam per hari. Lalu saya akan benerin shop experience score, sama saya akan ulik-ulik lagi afiliator gimana sih supaya afiliator ini pada mau minta sampel ke toko kita sehingga kita bisa dipostingin banyak oleh si afiliator. Ini aja. Jadi ini PR-nya masih banyak banget sebetulnya. Ini saya mencoba merangkum ya. Ini aja udah 13 menit, sebenarnya masih banyak yang to do list saya untuk minggu depan, tapi saya sudah memilah mana yang terpenting. Teman-teman mau ngikutin ayo, mau enggak juga nggak apa-apa, tapi setidaknya mudah-mudahan kita jadi punya Anda jadi punya teman untuk belajar bareng. Nah, belajar bareng di video ini, di video TikTok Shop Vlog yang selanjutnya tiap Ahad jam 19.30. Tak terasa udah 14 menit, padahal target saya setiap video itu 10 menit karena saya upload tiap hari, jadi teman-teman juga belajarnya cukup 10 menit sehari. Ternyata ini lebih dari 13 menit. Mohon maaf. Sekian aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa setiap minggu, setiap Ahad jam 19.30 kita belajar bareng soal TikTok Shop. Lihat progres saya, contoh yang baik, tinggalkan yang jelek. Sekian aja, pertanyaan tuliskan di kolom komentar di bawah, tapi mohon maaf, untuk saat ini saya agak sulit balas komen, jadi saya hanya balas yang membership aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.